Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua, pesantren As-Siddiqiyah, tepuk tangan. Ya Allah. Alhamdulillah di sini santriwatinya banyak yang cantik, alhamdulillah. Dan untuk santri yang laki-laki banyak juga yang tidur ya. Ya Allah. Terima kasih dan sebelumnya izin Habib Zaman untuk stand up di sini. Pak Polisi, alhamdulillah. Pak Polisi kenal saya enggak? Enggak ya, enggak apa-apa Pak. Emang banyak yang belum kenal saya. Saya pernah juara 1 lomba stand up kritik Polri Pak. Ya, jadi saya sudah foto sama Pak Listio. Jadi kalau misalkan saya jalan ke luar gak bawa STNK, saya ditilang, saya kasih foto Pak Listio, saya nggak ditilang Pak, alhamdulillah. Gus, Kiai Mahrus izin stand up dan Bu Nyai semuanya izin stand up saya, alhamdulillah ya Allah. Di sini boleh minta tepuk tangannya yang sudah kelas 3 SMA, kelas 3 Madrasah Aliyah, nggak ada kelas 3 nggak ada, nggak ada ya. Ini SMP semua, MTS. Ah? Oh Aliyah, kelas 3 Aliyah boleh tepuk tangannya mana? Oh di belakang ya. Oh iya. Jadi sebelum itu kenalin teman-teman, nama saya Bobby, saya aslinya orang Madura ya. Di sini Bobby Al-Mahbub tadi namanya, ingat ya Al-Mahbub bukan almarhum. Ingat ya. Saya dari Madura teman-teman dan saya kuliah di UIN Jakarta. Alhamdulillah. Ya. Menurut saya, santri itu paling cocok melanjutkan jenjang pendidikan kuliah ke UIN. Karena UIN itu adalah Universitas Islam. Cocok. Bahkan di UIN ada jurusan namanya perbandingan madhab. Di situ di dalamnya belajar bandingin madhab. Lulus jadi pemecah belah ulama apa gimana? Ada lagi jurusan di UIN itu jurusan, tapi santri kan nggak semuanya harus jurusan agama. Di UIN itu ada jurusan HI teman-teman. Tahu HI ya? Hubungan internasional. Lulus nanti jadi bundaran HI maksudnya. Bundaran HI. Saya Bobby teman-teman, saya dari Madura, saya merantau ke Jakarta untuk kuliah. Ya. Saya sebetulnya kesal sekali ketika ada orang pertama kali ketemu saya terus nanya saya dari mana, kemudian saya jawab dari Madura. Mereka selalu mengira saya jualan sate. Padahal enggak teman-teman, saya enggak jualan sate. Saya satenya. Oke lah, di mana ada sate di situ ada Madura, di mana ada Madura di situ ada sate. Pertanyaannya cuma satu, kenapa gedung satenya di Bandung? Ini penistaan budaya teman-teman. Kalau gitu konsepnya budaya Bandung kita ambil, somai kita jadikan budaya Madura, jadinya mai somai. Yang diambil harus somai karena 2 kata, kalau 3 kata nggak bisa. Contohnya batagor, ya gimana gor bata tagor baba gorta, nggak bisa, nggak bisa. Maksud saya orang Madura ke Jakarta itu pekerjaannya sudah variatif banyak, nggak cuma jualan sate. Ada yang jualan sate, ada yang jualan bebek, ada yang jualan besi, ada yang jadi Starling, ada yang jaga warung Madura, ada yang jadi Mahfud MD, banyak. Banyak. Kenapa harus jualan sate gitu? Kalian tahu, coba teman-teman di sini tepuk tangan yang tahu warung Madura? Tahu? Wah, warung Madura sekarang di Jakarta banyak sekali. 1 kilo warung Madura, 1 kilo warung Madura. Udah gitu orang Madura itu mentalnya kuat teman-teman ya. Nih warung Madura saking banyaknya, saya yakin Pak, kalau misalkan kita hitung secara serius, saya yakin demi Allah, jumlah warung Madura itu jauh lebih banyak dari jumlah pos polisi Pak. Iya Pak. Makanya Bapak polisi kalau mau bekerja sama dengan warung Madura itu bagus Pak. Karena warung Madura itu bukannya 24 jam. Pos polisi bukannya cuma setengah hari. Sore sudah jadi penampungan ini, apa namanya? Sore udah jadi penampungan ini manusia silver. Pos polisi Pak ya. Nih Pak, polisi kalau mau bekerja sama dengan warung Madura bagus Pak. Kenapa? Karena warung Madura adalah UMKM lokal yang dekat dengan warga. Jadi info-info warga, warung Madura tahu semuanya.
Bahkan kalau misalkan kita kumpulin semua info yang dimiliki oleh Warung Madura, dikumpulin semuanya, itu saya yakin info yang dimiliki Warung Madura jauh lebih banyak dan lebih akurat daripada info yang dimiliki oleh Badan Intelijen Negara, Pak. Makanya Bapak kalau bekerja sama, polisi bekerja sama dengan Warung Madura, Bapak nggak perlu sibuk-sibuk nyamar jadi intel, nggak perlu. Nggak perlu nyamar jadi tukang somai, nggak perlu. Bapak tinggal datang ke Warung Madura, borong Indomie 10 kardus, kita siap menjadi cepu, Pak. Siap kita, Pak, siap. Udah gitu teman-teman, kan saya dari Madura ya. Karena saya dari Madura, saya mudik 1 tahun sekali pakai transportasi ekonomi menyesuaikan dengan isi dompet saya. Saya naik kereta teman-teman. Yang biasanya di kereta itu kita sering duduk sama orang asing. Dan mau nggak mau kita harus basa-basi. Dan basa-basi yang paling mainstream adalah nawarin makanan. Waktu itu saya duduk dengan bapak-bapak yang nggak saya kenal. Dan saya punya roti. Akhirnya saya tawarin, Pak, rotinya diambil, dimakan, basa-basi loh. Demi Allah saya nggak ikhlas. Lapar. Iya. Saya merantau ke Jakarta teman-teman hanya karena musibah. Saya selalu ketimpa kesialan. Sialnya saya nih, saya ceritakan ya, saya ini orangnya yatim piatu. Saya tidak punya bapak, tidak punya ibu. Ya. Dan sialnya saya nggak tahu kenapa dalam 3 tahun sekali itu pasti ada keluarga saya yang meninggal. Tahun 2008 nenek saya meninggal. 3 tahun kemudian 2011 ibu saya meninggal. 2014 ayah saya meninggal. 2017 kakak saya yang paling sulung meninggal. Dan 3 tahun kemudian 2021 awal kemarin kakak saya nomor 2 meninggal. 3 tahun lagi teman-teman. Ya, 3 tahun lagi saya harus siap-siap, Pak. Ya Allah, saya harus cari kain kafan ukuran XXL. Ya Allah. Kesialan saya nggak sampai di situ. 3 tahun pertama saya merantau di Jakarta. 3 kali saya kena musibah. Yang pertama HP saya hilang, ketinggalan di kontrakan. Yang kedua HP hilang lagi, ketinggalan di warteg. HP saya tinggal, piring saya bawa, ya Allah. Yang ketiga teman-teman, motor saya hilang. Motor saya Supra. Di samping motor saya ada Vixen sama Ninja. Kenapa Supra yang hilang? Hah? Malingnya nggak bisa kopling ya. Supra teman-teman, apa bagusnya Supra? Supra saya naikin, saya orangnya gendut. Berat badan saya 98, satu lagi Asmaul Husna. Ya Allah. Itu Supra saya naikin langsung bunyi. Asma. Kesialan nggak sampai di situ teman-teman. Ketika saya menjadi mahasiswa, saya adalah mahasiswa berprestasi. Saya kuliah jurusan sastra Arab. Ketika menjadi mahasiswa saya sering lomba debat bahasa Arab tingkat nasional. Saya pernah juara 1 debat bahasa Arab tingkat ASEAN di Malaysia. Bahkan saya pernah mewakili Indonesia untuk lomba debat internasional di Qatar. Gak ada yang tepuk tangan memang kalian ya. Hah? Ya Allah. Cuma lulus-lulus saya bingung mau menjadi apa. Karena bahasa Arab susah cari kerja di Indonesia. Soalnya di mindset orang Indonesia, orang jago bahasa Arab cuma cocok menjadi pemimpin tahlil, ahli ruqyah, ahli surga, cek hodam gitulah. Padahal saya jago bahasa Arab teman-teman, kalau nggak percaya. Saking jagonya saya bahasa Arab, saya bisa menirukan komentator bola versi Arab. Yang seru, yang heboh, yang kayak gini teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ilahi alal kural akhira, al murtadda ala intilaku ala lamsa ala isko, ala tamiruna wa Cristiano khatirun li Real Madrid wahid ala wahida. Ronaldo mur. يلعب كورة جول 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 مستحيل 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 يا إلهي الفاتحة. Akhirnya saya ngonten teman-teman, ngonten sebagai komentator bola versi Arab di IG saya. Cuma semenjak saya ngonten sebagai komentator bola versi Arab di IG saya, isi komentar di IG saya amin semua. Amin, amin, amin. Dikiranya semua bahasa Arab itu doa. Akhirnya ada yang kasih masukan, bang kasih subtitle biar gak amin. Saya kasih masih amin.
Ada lagi yang kasih masukan, bang kasih harkat, ya Allah kenapa lengkap sama harkat-harkatnya. Kalau lengkap sama harkat-harkatnya ngapain saya bikin konten bahasa Arab, mending saya bikin ikro teman-teman, ya Allah. Pokoknya isi komentar di IG saya amin semua. Sekalinya ada yang gak komen amin, komennya so asik, fallback dong bang, woi. Sayanya yang amin, lagi nulis fallback pakai bahasa Arab, fallback dong. Sekian, terima kasih, saya Bobby.